Terima kasih, selamat malam. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Jelas, Romo. Terima kasih. Sudah lama kita tidak berjumpa secara virtual. Maka tema yang saya berikan sebetulnya tema lama yang akan saya berikan tetapi tertunda. Padahal hari ini sebetulnya hari yang menarik kalau kita mau berbicara tentang Marta, Maria, dan Lazarus karena hari ini adalah peringatan. Dan bahkan dalam kongregasi saya ini bukan peringatan tapi pesta. Tapi ya tidak apa-apa, karena ini sudah tertunda, kita masuk kepada tema yang sudah saya siapkan sekian lama. Saat berteduh di bawah pohon ara, tadi sama Mbak Anita, kita sudah diberi semacam teaser bahwa kita akan mencari wangsit di bawah pohon. Agak-agak benar sih sebetulnya. Tapi kita akan lihat. Tapi sebelumnya saya akan membuat sesuatu yang sedikit lain. Saya ingin membuat kuis. Ada 5 pertanyaan. Kalau malu-malu menjawab, dijawab dalam hati saja. Tapi kalau ada yang mau menjawab, nanti di chatnya itu jawabnya gitu loh. Oke. Jadi nggak perlu dengan berbicara, cukup dijawab di chat itu, atau kalau malu udah dijawab dalam hati saja. Karena cuma 5 pertanyaan. Baik, sebagai pemanasan saja. Oke, warming up. Siapakah murid Yesus yang diyakinkan oleh Yesus bahwa ia telah melihat orang tersebut sebelumnya di bawah pohon ara? Nah, siapa dia? Silahkan ditulis di chat itu. Ada yang nulis enggak? Kalau enggak ada, disimpan dalam hati. Baik, pertanyaan kedua. Udah ada yang menjawab nih. Oke, pertanyaan yang kedua. Siapa yang membawa Nathanael kepada Yesus? Yang membawa, yang mengintroduksi, yang mengantar, yang menjadi perantara, yang memperkenalkan Yesus kepada Nathanael. Siapakah dia? Nih ada yang jawab Andreas. Siapa lagi? Saya belum mengatakan benar atau salah, nanti aja di bagian terakhir. Pertanyaan yang ketiga. Apakah Nathanael itu adalah orang yang sama dengan yang sering disebut Bartolomeus? Sama atau tidak? Nah, silahkan. Orang yang sama katanya. Apalagi? Ayo, kalau jawabannya cuma sama atau tidak sama. Baik, yang keempat. Ini pilihan ganda. Yang keempat. Silahkan memilih. Apa yang dikatakan Yesus ketika berjumpa dengan Nathanael pertama kali? A. Mari dan lihatlah. B. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yang ke C. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yang D. Aku telah melihatmu sedang berteduh di bawah pohon ara. Nah, silahkan dipilih. Ada yang B ini, B. Wah. Oke, seragam jawabannya. Nah, yang terakhir.
Apa kata-kata Nathanael ketika Filipus memperkenalkan Yesus kepadanya? Bukan Andreas ya. Apa kata-kata Nathanael ketika Filipus memperkenalkan Yesus kepadanya? Tanggapan Nathanael pertama kali ketika mendengar, yuk kita datang ke Yesus. Nah, yang A, baiklah aku akan datang untuk mengikutimu atau mengikutinya. Yang B, apakah ia seorang nabi yang akan menyelamatkan bangsa kita? C, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari dari Nazaret? Yang D, aku tidak percaya sebelum melihatnya. Nah, jawabannya apa coba? C. Baik. Nah, terima kasih sudah berpartisipasi. Jawabannya banyak yang benar. Ini dia kuncinya. Jadi yang pertama yang dimaksud adalah orang yang di bawah pohon ara itu Nathanael atau Bartolomeus. Artinya ini orang yang sama. Nah, yang membawa adalah Filipus. Lalu kata-kata Yesus adalah lihat, inilah, jadi dia memuji Nathanael. Inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Lalu yang kelima, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Any good comes from Nazareth. Nah, gitu. More or less. Nah, sekarang kita melihat bacaannya terlebih dahulu. Kita ambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 46 sampai dengan 51. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, saya sudah membacakan bacaan Injil dari Injil Yohanes. Ada dua pertanyaan yang sebetulnya lebih pada rasa heran atau penasaran. Yang pertama, Nathanael yang ketika mendengar dari Filipus seperti meragukan atau skeptis atau kayak sinis gitu ya, atau nyinyir gitu, nggak percaya akan ada sesuatu yang datang dari Nazaret gitu. Maka bahwa kemudian dia langsung berubah 100 derajat, 100% dengan mengaku Yesus sebagai anak Allah dan raja orang Israel, ini membuat saya penasaran. Heran, gara-gara Yesus hanya mengatakan bahwa ia telah melihatmu sebelum melihat Nathanael di bawah pohon ara, kok dia bisa langsung berubah? Maka saya itu penasaran, sebetulnya adakah sesuatu yang spesial keberadaan Nathanael di bawah pohon ara sampai membuat ini menjadi semacam pembuka atau sesuatu yang menentukan, yang mengubah hidup Nathanael. Apakah memang ada wangsit di sana? Tadi mengatakan kita mencari harta karun atau wangsit di sana.
Nah, maka pertanyaannya di situ, adakah yang spesial dari aktivitas Nathanael di bawah pohon ara? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Yesus menjawab, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu lanjutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat telah turun naik kepada anak manusia. Nah, dari dua kutipan tadi yang saya ulangi, justru bagi saya memberi kesan tidak ada yang istimewa dari keberadaan seseorang di bawah pohon ara. Dengan logika, sudah begitu percaya, hanya gara-gara diketahui di bawah pohon ara, berarti orang yang percaya itulah yang spesial, sehingga akan diberi anugerah yang lebih besar. Adakah yang spesial dalam diri Nathanael? Jadi maksud saya begini, kalau tadi saya penasaran ada apa sih di bawah pohon ara, yang pertanyaan kedua, adakah yang spesial dalam diri Nathanael sehingga meskipun dia sempat ragu tetapi dia sampai mempunyai sebuah ungkapan iman yang sangat dalam. Nah, itu pertanyaannya nanti. Maka kita akan bersama-sama menggali siapakah Nathanael dan kegiatan apakah berada di bawah pohon ara itu sampai menjadi sebuah event atau momen yang menentukan dalam hidup Nathanael dalam proses menjadi murid Yesus. Maka kita lihat poin-poinnya sekarang. Yang pertama, kita lebih jauh mengenal dulu siapa itu Nathanael. Nathanael adalah jelas salah satu dari 12 rasul, murid inti Yesus, jadi salah satu dari 12 murid inti Yesus. Sangat sedikit yang ditulis tentang dia dalam Injil dan kitab Kisah Para Rasul. Jadi sedikit informasi tentang murid ini di dalam kitab suci. Oke. Apa yang kita pelajari tentang dia terutama berasal dari perjumpaan yang tidak biasa dengan Yesus, di mana Tuhan menyatakan bahwa Nathanael adalah seorang Yahudi teladan dan orang yang berintegritas terbuka terhadap pekerjaan Allah. Jadi tidak banyak informasi, tetapi proses panggilannya itu menarik dibandingkan beberapa murid yang lain yang hanya ikut aku terus mereka ikut. Kalau ini ada sebuah dialog yang sangat menarik di mana Yesus sejak awal sudah memuji-muji tentang Nathanael. Jadi dari pujian Yesus kita sendiri bisa melihat latar belakang Nathanael ini sebagai orang yang berintegritas, sebagai orang yang tidak mempunyai ketulusan. Bagaimana Yesus bisa tahu? Ya ini kita berbicara tentang akhirnya ya kealahan Yesus, kita bisa memasukkan di sini dalam arti tertentu ya Yesus tahu siapa orang-orang yang dipilihnya. Mungkin dia juga kalau secara manusiawi mungkin dia juga mempelajari latar belakang mereka. Tetapi bagi saya lebih tertarik bahwa Yesus pasti mengenal murid-muridnya juga secara ilahi gitu ya. Jadi dia tahu isi hati orang. Nah, lalu Nathanael memiliki perbedaan sebagai orang pertama yang tercatat yang mengakui kepercayaan kepada Yesus sebagai putra Allah dan juru selamat. Jadi ini salah satu yang istimewa dalam dibandingkan ke-12 murid, di mana
orang yang menyatakan Yesus sebagai putra Allah itu Petrus, dan juga sebetulnya Injil hari ini ketika berbicara tentang Marta, Marta juga mengakui itu. Tetapi sebetulnya orang pertama yang mengakui Yesus sebagai putra Allah dan juru selamat adalah Natanael. Maka ini menjadi istimewa. Ketika Natanael menerima panggilan Yesus, ia menjadi muridnya. Dia adalah saksi bagi kebangkitan dan kenaikan Kristus dan menjadi misionaris menyebarkan Injil. Jadi ini informasi yang lain tentang Natanael. Sekali lagi tidak banyak informasi, tapi yang jelas inilah yang menjadi yang informasi lainnya. Dia menjadi saksi kebangkitan dan juga kenaikan Yesus dan menjadi misionaris akhirnya untuk menjadi salah satu pondasi gereja perdana untuk menyebarkan Injil. Oke. Informasi lain dalam karya seni, Natanael paling sering digambarkan dengan jenggot ya sebetulnya kalau bahasa Indonesia, dengan jenggot dan rambut keriting pada saat kemartirannya. Menurut legenda, dia dikuliti hidup-hidup. Legenda ya. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Dia sebagai martir tidak sekedar dibunuh, tidak sekedar mungkin disalib, tetapi dikuliti hidup-hidup dan dipenggal, sehingga sering digambarkan ia memegang kulitnya yang terkelupas dan pisau flashing melengkung yang dengannya dia dikuliti. Dengan demikian ia dikenang dan disetujui sebagai santo pembuat kulit. Jadi lucu juga ya. Kadang-kadang lucu tetapi menarik gitu loh kalau kita melihat sejarah santo santa itu. Jadi dari patungnya, dari gambar-gambar yang ada, biasanya kan kadang-kadang ada yang memegang salib, ada yang memegang buku, ada yang memegang ini dan itu atau pakaian itu sebetulnya ada maknanya gitu, bukan sekedar aksesoris ya. Seperti ini dia, karena dulu dia dikuliti, malah sekarang dia jadi santo pembuat kulit. Jadi untuk itu produk-produk kayak untuk mungkin produksi-produksi gitu ya. Ada santo-santanya juga. Sebetulnya dalam tradisi Katolik ada banyak sekali peristiwa, kegiatan, kota, benda yang selalu dikaitkan dengan santo atau santa. Kan kalau negara-negara Katolik kan kotanya juga ada pelindungnya, misalnya kota ini di bawah perlindungan santo ini. Nah, maka sebetulnya santo-santa itu fungsinya banyak sekali. Bukan hanya pelindung orang, bisa jadi bukan hanya gereja orang, tapi juga bisa jadi nama-nama jalan, nama kota, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya. Bukan sebuah kesepakatan mutlak, tetapi sebagian besar ahli kitab suci percaya bahwa Natanael dan Bartolomeus adalah satu dan sama. Jadi ada kesepakatan sebagian besar, berarti kan tidak semua. Karena memang tidak ada sumber yang ada bukti yang sungguh-sungguh solid untuk mengatakan Natanael dan Bartolomeus itu orang yang sama. Tetapi hampir sebagian besar para ahli kitab suci setuju sama. Oke. Nama Bartolomeus adalah sebutan keluarga yang berarti putra Tolmai. Tolmai itu nama orang yang menyiratkan bahwa ia memiliki nama lain. Natanael sendiri berarti karunia Allah atau pemberi Allah. Dalam Injil sinoptik, tahu ya, sinoptik artinya ketiga Injil selain Yohanes. Jadi Lukas, Matius, Markus itu disebut sinoptik karena ada kemiripan
isi dan juga alurnya. Yohanes itu yang lebih spesial, yang berbeda. Dalam Injil Sinoptik, nama Bartolomeus selalu mengikuti Filipus dalam daftar 12 rasul. Sedangkan dalam Injil Yohanes, Bartolomeus tidak disebutkan sama sekali. Jadi kalau di Injil Yohanes lebih disebut Nathanael, sedangkan di Injil yang lain disebut Bartolomeus. Demikian juga kehadiran Nathanael dengan murid-murid lain di Danau Galilea setelah kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa ia adalah salah satu dari 12 rasul yang asli. Kalau ini jelas ya, ada saksinya, ada valid lah kalau dia itu salah satu dari 12 rasul. Kalau melihat ini, dalam Al-Quran, kisah tentang murid-murid Yesus tidak menyertakan nama, angka, dan catatan terperinci apapun tentang kehidupan mereka. Nah, penafsiran mereka, Muslim, bagaimanapun kurang lebih setuju dengan daftar Perjanjian Baru dan menyatakan bahwa para muridnya termasuk Petrus, Filipus, Thomas, Bartolomeus. Jadi, di dalam Al-Quran juga lebih disebut Bartolomeus, mirip dengan yang Injil Sinoptik. Nah, itu tentang Nathanael, oke? Nah, sekarang kita lihat apa yang spesial dalam dirinya. Ini menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Injil Yohanes menggambarkan panggilan Nathanael oleh Filipus. Kedua murid itu mungkin berteman karena Nathanael dibawa oleh Filipus kepada Yesus. Filipus menemukan Nathanael dan mengatakan, kami telah menemukan Musa yang ditulis dalam hukum Taurat. Dan tentang siapa para nabi juga menulis, Yesus dari Nazaret, putra Yusuf. Pada awalnya, yang tadi saya katakan, Nathanael tidak percaya, skeptis tentang gagasan seorang Mesias kok bisa datang dari Nazaret. Nah, dia mencemooh Filipus. Nazaret, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, ini sebetulnya saya sedikit curhat juga ya, menjadi misionaris di berbagai negara itu sebetulnya saya mengalami orang ragu-ragu karena ya di kalangan umat Katolik sendiri, umat Katolik di berbagai negara itu rasis itu masih ada ternyata. Kalau mereka, oh ini Romo, dari mana? Dari Indonesia langsung. Indonesia. Tapi kalau misionarisnya itu bule gitu, dari Prancis atau dari Spanyol, nah mereka excited gitu. Karena mereka pasti meragukan any good thing comes from Indonesia. Itu. Tetapi Filipus mendorongnya, datang dan lihatlah. Sewaktu kedua orang itu mendekat, Yesus menyebut Nathanael sebagai orang Israel sejati yang di dalamnya tidak ada yang salah. Kemudian mengungkapkan bahwa dia telah melihat Nathanael duduk di bawah pohon ara sebelum Filipus memanggilnya. Tidak penting melihat yang lain-lain, tapi bagi saya menarik bagaimana mungkin Yesus menyebut dia sebagai seorang Israel sejati. Jarang loh Yesus memuji, bukan kok Yesus mahal, jual mahal, enggak, tapi bahwa informasi ini datang dari Yesus sendiri. Tentu ini menjadi sangat istimewa. Dia seorang Israel sejati yang di dalamnya tidak ada yang salah. Bukan kok dia sangat suci, tidak ada dosa, enggak ya. Cuman ini tipe orang yang mungkin tipe orang yang jujur, tipe orang yang bisa diberi tanggung jawab, orang yang punya komitmen gitu. Mungkin kualitas-kualitas itu yang dimaksud oleh Yesus. Mengingat bahwa memang mohon maaf, Yesus datang ke dunia di tengah bangsa Israel dan dia menghadapi
kenyataan di mana banyak sekali para pemimpin bangsa Israel, bahkan pemimpin religion, para ahli Taurat, malah justru jauh dari kata sejati, alias munafik. Maka this become very special ketika dia memuji orang ini, orang Israel sejati. Dengan kata lain, mungkin sangat jarang Yesus menemukan yang seperti ini. Ini maka spesial. Oke. Ketika Yesus menyebut Natanael sebagai orang Israel sejati, Tuhan menegaskan karakternya sebagai orang yang saleh. Saleh tidak berarti tidak pernah berbuat salah, ya. Menerima pekerjaan Tuhan dengan sukacita. Kemudian Yesus mengejutkan Natanael, menunjukkan kekuatan supranatural dengan merujuk pada pengalaman Natanael di bawah pohon ara. Mungkin ini terlalu lebay kata-kata kekuatan supranatural. Yang saya maksud adalah secara logika mereka belum pernah ketemu. Secara logika, secara manusiawi. Mereka belum pernah ketemu. Tetapi ketika Yesus mengatakan, lah sebelum Filipus ngajak kamu, aku sudah melihat kamu kok. Itu kan berarti sesuatu yang di luar nalar. Nah, berarti ada sesuatu di situ. Sampai bahkan kemudian Natanael berubah 100%. Ketika Yesus mengatakan, aku sudah melihatmu di bawah pohon ara. Nanti kita bahas kegiatannya apa. Tapi bahwa Yesus sudah mengetahui dia sebelumnya, itu mungkin juga menjadi turning point dari Natanael untuk mulai terbuka dan berubah. Oh, berarti ini orangnya ini bukan manusia biasa. Oh, berarti ini orang yang karena gini ya, teman-teman yang terkasih, konteks budaya waktu itu ya yang diikuti mirip juga ya kayak di Indonesia. Kalau ada orang hebat itu terus langsung dianggap sakti, dianggap dia punya kekuatan ini, terus diikuti oleh banyak orang. Nah, dalam konteks mereka juga para nabi itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang mengetahui hal-hal yang orang biasa tidak tahu. Nah, seperti ini. Maka kemudian itu juga menjadi daya tarik yang kuat Natanael untuk mulai tidak meragukan Yesus. Oke. Sapaan Yesus tidak hanya untuk menarik perhatian Natanael. Nah, ini mengajak kepada kita, ke pembaca sekarang hari ini ya. Tetapi juga dengan wawasannya yang tajam membuatnya lengah. Natanael tercengang mengetahui bahwa Tuhan sudah mengenalnya dan bahwa dia sadar akan gerakannya. Nah, ini mulai ada perubahan di situ. Nah, kita lihat tadi kekuatan, tapi kita lihat sekali lagi apa yang menjadi kekuatan dan sekaligus kelemahannya. Setelah bertemu Yesus untuk pertama kali, Natanael mengatasi keraguan, sinisnya, awalnya dengan ketidakberartian Nazaret dan meninggalkan masa lalu. Tetapi perubahannya mungkin kalau kita membaca cerita kan perubahannya begitu cepat. Tapi menurut saya bukan soal kecepatan dia berubah, tetapi dia mempunyai kerendahan hati, dia mempunyai keterbukaan hati untuk menerima suatu realitas baru. Itu bagi saya yang menarik. Karena seringkali orang-orang kita, mungkin orang dalam, maksud saya orang Katolik, lebih-lebih mohon maaf ya, orang Indonesia pada umumnya, kalau sudah punya semacam konsep, sudah punya kepercayaan ini susah diubah. Susah untuk mencoba rendah hati mendengarkan masukan yang lain. Terus akhirnya percaya itu
sangat sulit. Nah, semoga realitas Nathanael ini menjadi teladan bagi kita. Bagi saya, perubahan Nathanael itu bukan berarti dia pelin-pelan, tetapi orang yang punya keterbukaan hati terhadap realitas baru yang bagi saya itu positif dan menjadi kekuatannya. Berdasarkan perjumpaan awal Nathanael dengan Yesus, kita dapat berasumsi bahwa dia adalah orang yang benar. Pada pandangan pertama mungkin tampak tidak signifikan bahwa Yesus tahu dia sedang duduk di bawah pohon ara. Namun Nathanael kagum karena Yesus telah mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hatinya ketika dia duduk di sana. Hanya dengan mengetahui pikirannya, Yesus dapat menyatakan dia sebagai orang benar. Nah, ini lebih pada pernyataan Yesus ya. Kita tidak meragukan mengapa Yesus bisa tahu. Nah, lanjut. Nathanael fasih dalam kitab suci Yahudi. Dia dengan cepat mengidentifikasikan Yesus sebagai putra Allah yang diramalkan oleh para nabi. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan bahwa Nathanael adalah salah satu murid Yesus yang pertama kali menyatakan Yesus sebagai putra Allah. Tetapi dari konteks ini kita menemukan bahwa kita tidak perlu heran. Kok tiba-tiba Nathanael bisa mengatakan itu? Karena kemudian kita mendapatkan informasi, oh ternyata dia punya pengetahuan basic yang bagus tentang kitab suci. Karena memang sebetulnya Yesus putra Allah itu udah diramalkan, di Perjanjian Lama. Maka kalau dia sungguh-sungguh mempelajari apa yang diramalkan oleh para nabi, maka dia tinggal ngeklik saja gitu. Oh gitu. Nah, Nathanael itu yang dia alami. Bukan kok dia tiba-tiba mendapatkan pencerahan supranatural, enggak. Tapi dia mencocokkan dengan ilmu pengetahuan yang dia dapatkan. Di mana itu? Salah satunya di bawah pohon ara. Nah, tapi itu nanti agak sabar sedikit. Ini yang membedakan Nathanael dari banyak otoritas agama pada masa itu yang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias karena tipu daya dalam hati mereka. Nah, ini ada sesuatu yang spesial lagi. Nah, rupanya Nathanael itu juga termasuk pemuka ya. Tapi kan kebanyakan para pemimpin bangsa Yahudi termasuk pemimpin agama kan tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Nathanael dengan cepat mengaku. Tetapi sebetulnya mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias bukan karena mereka tidak menemukan dalam Perjanjian Lama. Mereka sebetulnya menemukan, hanya ini loh, tipu daya dalam hati. Artinya ketertutupan hati. Tidak. Nah, ini yang sekaligus terbalik dengan Nathanael. Dia terbuka terhadap realitas baru. Dia rendah hati untuk menerima masukan yang pemimpin yang lain. Kalau sudah benci ya sudah. Yesus mau A, B, C, mau berbuat apapun, tetap dalam kegelapan mereka. Nah, ini nih masalahnya. Oke. Yesus menegaskan bahwa Nathanael adalah orang yang berintegritas dan terbuka terhadap pekerjaan Allah. Menyebutnya orang Israel sejati, Yesus mengidentifikasikan Nathanael dengan Yakub, bapa bangsa Israel. Juga rujukan Tuhan kepada malaikat yang naik dan turun memperkuat hubungan dengan Yakub. Nathanael kemudian mati sebagai martir, namun seperti kebanyakan murid lainnya, nah ini yang bagian terakhir adalah tadi kan subjudulnya kan kekuatan dan kelemahan. Nah kelemahannya cuma di bagian terakhir ini. Seperti kebanyakan murid lainnya, Nathanael meninggalkan Yesus
selama pencobaan dan penyalibannya. Jadi seperti kelemahan ke-11 murid lainnya, bahwa justru di saat Yesus membutuhkan dukungan, seperti sumpahnya Petrus akan membela Yesus sampai apapun yang terjadi, ternyata ya sama saja, termasuk Natanael. Mereka lari tunggang langgang dan Yesus menghadapi salib sendiri, meskipun ada Bunda Maria yang mendampingi dari jauh. Oke. Nah, sekarang saya mau menjawab itu tadi. Ada apa sih di bawah pohon ara itu? Nah, jawabannya ini. Yang pertama, yang dikatakan perjanjian lama tentang duduk di bawah pohon ara, itu kadang-kadang disamakan juga di bawah pohon besar. Itu ada kalau kita klik di Google atau di pelajaran tentang kitab suci, ternyata ada banyak sekali kutipan-kutipan yang menyinggung tentang berada di bawah pohon ara atau di bawah pohon besar. Nah, saya hanya mengambil 2 atau 3 contoh. Pertama dari 1 Raja-Raja. Di situ dikatakan, lalu duduk di bawah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Ini kata-kata ini menarik di Elia ini. Dia berada di pohon ara, ia ingin mati. Cukuplah itu. Ini sebetulnya dialog dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi sebetulnya duduk di bawah pohon ara itu dia bukan leyeh istirahat, doing nothing, enggak. Tapi justru menjadi simbol dalam kitab suci bahwa berada di pohon ara itu adalah sebuah event, kesempatan untuk bermeditasi, mencari wangsit kalau dikatakan, tapi lebih pada mencari Tuhan, bukan mencari wangsit, mencari Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Itu salah satu konteksnya. Lalu dari kitab Mika, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Jadi selalu ada konteks communication, conversation, percakapan dengan Tuhan ketika di bawah pohon ara. Lalu dari Zakaria, pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara, di sebuah undangan untuk bersama-sama berdoa. Ini dari perjanjian lama ya. Nah, sekarang dalam Yudaisme, ini jawaban yang kedua. Dalam Yudaisme, tradisi Yudaisme menyebutkan penyebutan pohon ara adalah simbol untuk mempelajari hukum Taurat. Jadi lebih dalam dari sekedar berdoa, lebih dalam dari sekedar bermeditasi, lebih dalam dari sekedar mencari Tuhan dalam doa, dalam dialog, tetapi mencari Tuhan dengan mempelajari hukum. Jadi di bawah pohon ara itu belajar, di bawah pohon ara itu bertekun untuk mengenal Allah lebih jauh dalam mengembangkan maksud saya dengan pikiran, bukan hanya dengan hati dalam doa. Dalam literatur Rabi, tempat yang tepat untuk mempelajari Taurat adalah di bawah pohon ara. Jadi sebetulnya di bawah pohon ara itu orang, atau dalam hal ini kembali ke Natanael, oh dia itu sebetulnya sedang mencari-cari, mempelajari dengan tekun siapa yang akan menjadi Mesias. Oke, karena nanti itu akan menjadi yang akan mengubah.
Dia mencari Yesus sebetulnya, yang belum dikenalnya dengan kata Yesus. Oke. Nanti akan saya kaitkan. Nah, yang jawaban ketiga adalah pohon ara adalah pohon yang amat besar dan rindang. Sehingga duduk di bawah pohon ara sering dilakukan orang-orang untuk beristirahat saat menempuh perjalanan jauh. Make sense. Ini yang lebih, jawaban ketiga ini lebih ke logika dasar. Selain untuk duduk beristirahat, menunggu, dan bisa juga sedang tidur, yang pasti pohon ara memberikan ketenangan bagi yang berada di bawah pohon itu. Nah, kata ketenangan ini bisa digarisbawahi. Berarti orang yang berada di bawah pohon ara itu adalah nantinya adalah orang-orang yang mengalami ketenangan. Dan hanya orang yang ada di dalam ketenangan, dia akan menemukan sesuatu atau seseorang. Nah, maka kesimpulan saya adalah ini, memperoleh ketenangan dan pencerahan di tengah perjalanan itu disempurnakan tatkala seseorang memanfaatkan untuk membaca kitab suci, meditasi, berdoa, mencari pencerahan. Dalam pencarian itulah Nathanael disentakkan ketika Yesus mengatakan, aku udah melihatmu loh di bawah pohon ara. Nah, dia tersentak. Oh, jadi selama ini ketika aku berdoa, iya, ketika aku mempelajari hukum Taurat, ini orangnya gitu. Jadi kayak ngeklik gitu loh. Oh, ternyata ini orang yang selama ini berdialog dengan saya dalam kitab suci, dalam doa, dalam meditasi. Nah, itu poinnya. Mengapa kok hanya mengatakan aku sudah menjumpaimu di bawah pohon ara, kok tiba-tiba Nathanael langsung berubah? Oh, ternyata ya itulah, karena dia itu melakukan sesuatu, mencari. Dan di sana ada dialog. Nah, maka ketika kemudian Yesus mengatakan, aku sudah melihatmu, kita sudah berjumpa di bawah pohon ara. Yaitu ketika dia membaca kitab suci, ketika dia mempelajari. Nah, jadi rasa penasaran saya terjawab. Oh, ternyata di bawah pohon ara itu bukan sekedar seperti saya kalau kecapean terus di layah-layah di bawah pohon ara. Kalau teman-teman yang mempelajari bahasa Mandarin, istirahat itu karakternya menarik. Istirahat itu karakter tulisan ya. Siu-si, si-nya itu orang berdekatan dengan pohon. Jadi sebetulnya istirahat itu tulisannya itu yaitu orang yang duduk di bawah pohon. Jadi menarik itu. Menjawab pertanyaan itu, orang istirahat. Nah, sekarang pembelajaran dari Nathanael. Pertama, melalui kisah Nathanael dalam kitab suci, kita melihat bahwa prasangka pribadi, ingat tadi dia kan berprasangka negatif. Berprasangka pribadi kita dapat memiringkan penghakiman kita. Tetapi dengan bersikap terbuka terhadap firman Tuhan, kita jadi mengetahui kebenaran. Jadi belajar dari Nathanael. Bahwa kita mempunyai prasangka, mungkin itu adalah bagian dari kemanusiaan kita. Tapi semoga prasangka itu bisa berubah kalau kita mempunyai sikap yang terbuka. Yang kedua, ini sudah. Yang ketiga, kisah Nathanael bertahan sebagai contoh ideal tentang bagaimana orang percaya sejati menanggapi Yesus Kristus. Orang yang sejati, orang yang punya ketulusan menanggapi Yesus Kristus. Oke. Nah, ini sebagai refleksi untuk kita bersama. Kalau nanti ada yang mau menanggapi dalam sebuah sharing, silahkan. Jadi, ada pelajaran apa lagi yang dapat diambil dari kehidupan Nathanael ini?
apa yang bisa kita ambil. Misalnya yang belum saya singgung tadi. Kan selama ini kita selalu melihat para rasul itu kan rasul yang sangat menonjol ya, yang sering muncul seperti Petrus, Yohanes, Andreas itu yang sering muncul dalam kitab suci. Tetapi justru ketidakadaan atau kekurangan informasi tentang berita tentang Nathanael atau sedikit informasi tentang Nathanael justru ini mendekatkan kehidupan Nathanael dengan realitas kita, kecuali ada yang merasa penting dalam hidupnya ya. Bagi saya kehidupan saya itu menjadi lebih dekat ke Nathanael daripada Petrus yang hebat yang terkenal. Tetapi meskipun Nathanael itu hanya sebagai murid yang tidak menonjol, murid yang tidak terkenal, atau mungkin dia terlibat tetapi hanya di belakang layar, tapi dia setia dan bahagia dengan panggilan itu. Maka bagi kita yang merasa orang berdosa, kita hanya orang biasa, semoga kita juga menikmati panggilan kita meskipun kadang-kadang kita hanya bekerja di belakang layar, seperti Nathanael. Nah, itu yang pelajaran yang secara pribadi saya ambil. Lalu yang kedua, apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita melalui kisah Nathanael? Khususnya saat di bawah pohon ara. Saat di bawah pohon ara, kita bisa mengartikan saat kita berpaling pada Tuhan. Saat kita berdoa. Saat kita berada dalam ketenangan. Saat kita menghadiri perayaan Ekaristi, saat kita membaca kitab suci, kira-kira Tuhan mau mengatakan apa kepada kita? Semoga itu menjadi permenungan yang mendalam bagi kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara untuk kemudian dibuka tanya jawab kalau ada yang mau bertanya atau